teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Ayu dengan NIM 221340070. Jadi di sini saya akan mengelola data tentang analisis yang saya kerjakan dengan menggunakan instrumen angket. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Amin. Oke, kalian bingung nggak saya di sini mau ngapain? Bingung. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ratu Ayu dari Universitas Islam Negeri Banten, atau kalian biasa sebut UIN. Tahu ya? Tahu. Oke, kalian bisa panggil saya Kak Ratu ataupun Kak Ayu, bebas terserah kalian. Oke, halo Kak Ratu. Oke, baik. Saya di sini itu akan mengambil data dari teman-teman. Jadi kalian ini merupakan sebuah responden yang akan menjawab data-data yang akan saya berikan kepada kalian. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita awali dengan baca doa. Doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Jadi di sini saya akan menggunakan instrumen yang bernama angket. Ada yang udah pernah ngisi angket? Belum. Oke, kalau belum, saya jelasin dulu ya apa itu angket. Jadi angket adalah satu set pertanyaan yang membahas tentang topik tunggal dan juga saling berkaitan yang akan diisi oleh teman-teman sekalian sebagai responden atau subjeknya. Terus di sini angket juga terbagi ya jadi dua. Yang pertama itu dari cara menjawabnya, yang kedua itu dari jawaban yang tersedia. Jadi kalau yang cara menjawabnya itu ada langsung dan juga tidak langsung. Dan saya lakukan ini dengan teman-teman itu disebut dengan angket langsung. Kenapa? Karena saya menanyakan langsung kepada subjek yang terkait. Kalau yang tidak langsung itu angketnya itu ditanyakan kepada orang-orang yang kenal dekat dengan subjeknya. Ngerti ya sampai sini? Ngerti. Oke, yang kedua itu angket berdasarkan jawaban yang tersedia. Itu ada 3. Yang pertama itu yang tertutup. Yang tertutup itu biasanya cuma ada pilihan yang ada di sininya di angketnya. Sedangkan kalau yang terbuka itu kalian biasanya menemukan jawabannya itu esai. Jadi kalian nggak punya opsi jawaban di sini. Kalian harus menjawabnya sesuai apa yang kalian pikirkan. Itu ya. Iya. Oke, yang ketiga itu kombinasi antara yang tertutup dan yang terbuka. Ada yang disediakan dan juga ada yang berisi esai. Sampai sini paham? Paham. Tadi saya kan sudah menjelaskan ya tentang dari jawaban yang tersedia itu ada yang tertutup, terbuka, dan kombinasi. Dan ini itu termasuk yang tertutup karena opsi jawabannya sudah tersedia, yaitu sangat setuju ataupun ST. Sini ya, sangat setuju. Kalau setuju, kalau S itu setuju. Kalau tidak setuju itu TS, kalau sangat tidak setuju berarti STS. Jadi ada 4 opsi jawaban. Nah, dari 4 opsi jawaban ini nggak ada yang benar dan juga nggak ada yang salah. Ini sesuaikan aja sama apa yang ada dalam diri teman-teman. Kayak misalkan nih, pertanyaan 1. Ketika kesal, saya tidak memukul atau menendang orang lain. Nah, ketika kalian kesal itu tidak menendang orang lain, sangat setuju kah? Atau setuju? Tidak setuju? Sangat tidak setuju. Nggak ada jawaban yang benar dan salah. Oke? Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, kakak minta teman-teman ini menjawabnya secara serius ya, nggak boleh asal-asalan dan apalagi sampai nggak diisi. Oke? Oke. Nah, di sini kakak akan membagikan angket-angket yang udah kakak sediakan. Jadi kalian diharap untuk mengisinya ya. Udah punya pulpen atau yang lainnya alat tulis? Udah. Sedia? Udah. Oke. Gimana kalian udah siap belum nih buat ngisi angket ini? Udah, Kak. Oke nih kakak bagiin ya.
Udah pada dapat semua anketnya? Udah, Kak. Oke, saya kasih waktu selama 20 menit. Cukup gak? Kurang. Berapa maunya? 25 deh, Kak. 25 menit. Oke, pokoknya sebelum jam kalian pulang, kalian harus sudah mengumpulkan ya. Ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Tolong jangan mengisi secara acak-acakan, secara asal ya. Iya, Kak. Baik teman-teman, karena waktunya udah terlewatkan 25 menit, berarti waktunya sudah habis ya. Saya ambil dari angket teman-teman. Ini sudah dikumpulkan semua, ada yang belum? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman udah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi instrumen angket yang saya berikan ini. Semoga setelah saya mengolah datanya, akan memperoleh hasilnya, kemudian juga saya akan membuat program layanan sehingga teman-teman yang memiliki masalah itu dapat teratasi nantinya. Semoga teman-teman tadi mengisinya secara serius ya, nggak asal-asalan dan apalagi sampai kosong. Selanjutnya, karena tadi kita udah membuka kegiatan kali ini dengan membaca doa bersama-sama, nah kita tutup lagi dengan membaca doa ya. Ya. Oke, membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. ya kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan. Bye. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan menurunkan program dari hasil data instrumen angket. Jadi di sini saya sudah memiliki data-data dari angket-angket dari teman-teman. Itu ada 21 responden. Ini dari item nomor 1 sampai dengan item yang ke-32. Ini kan sudah ada ya teman-teman. Jadi satu aspek itu ada 8 item. Jadi karena semuanya ada 4 aspek, maka keseluruhannya yaitu 32 aspek. Satu aspeknya itu ada 8 item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini item fisik. Kemudian item ke-9 sampai ke-16 itu ada aspek verbal. Kemudian di aspek yang ke-17 sampai ke-24 itu ada aspek permusuhan. Lalu yang terakhir ini di item nomor 25 sampai ke 32 ada aspek permusuhan. Karena kita akan menghitungnya per aspek, jadi kita hitung dulu dari aspek yang pertama yaitu aspek fisik. Ini ada di item nomor 1, 2, 3, 4 sampai 8. Itu kita jumlahkan. Jadi caranya yaitu saya taruh di sini buat responden pertama. Itu ada rumus, karena saya pakai Excel jadi langsung aja rumusnya sum sama dengan sum, kemudian tarik nih dari B2 sampai ke I2. Terus nanti kalian langsung tutup kurung, langsung enter aja, nanti ada di sini. Terus sampai responden yang ke-21. Kemudian ini adalah total dari sini, nanti taruh di sini. Selanjutnya juga dari sini tarik ke sini, sama aja rumusnya juga pakai sum. Lalu dari data yang sudah dijumlahkan ini saya akan langsung memindahkannya di Word. Nih, jadi saya sudah memindahkannya dari hasil analisis angket. Di sini udah tertera ya responden dari 1 sampai 21, kemudian juga udah ada nilai dari aspek fisik, kemudian verbal, kemudian kemarahan, dan juga ada permusuhan.
Kemudian juga ada jumlah dari per aspeknya. Tadi ini langsung dari 21 responden di total. Kemudian juga ini ada Nmax. Nmax itu didapatkan dari karena aspeknya itu ada 8, jadi karena nilainya itu paling tinggi 4, maka dari 8 aspek dikali 4, jadi kita dapat Nmax-nya per aspek itu 32. Kemudian juga ada rata-rata. Rata-rata ini didapatkan dari 32 ini dikalikan dengan karena ini kan baru satu orang. Jadi kita kalikan langsung dengan 21 responden biar dapat jumlah totalnya. Baru nanti dari Nmax ini akan kita bikin rata-rata. Jadi rumusnya itu nanti hasil dari ini dibagi ini. Jadi kan ini hasilnya 672 dibagi dengan ini, itu hasilnya ini, terus 672 dibagi ini, hasilnya juga ini, dan seterusnya. Kemudian kita masukin lagi ini, tadi nama per aspek dari fisik, verbal, kemarahan, permusuhan, rata-rata, dan persentase. Ini juga udah saya masukkan ya kategorinya. Kemudian kita masuk ke analisis angket. Tapi sebelum masuk ke analisis angket, ini saya sudah perhitungkan untuk kategori. Nah, untuk kategorinya itu dapat dinilai dari kan tadi Nmax-nya itu, N maksimalnya itu ada 672. Kemudian N-min-nya kan ada 32 nih. Kemudian 672 itu dikurang dengan 32. Lalu nanti 672 itu dikurang dengan N-min-nya yaitu 32. Nanti hasilnya itu adalah 640. Nah, itu untuk selisihnya. Kemudian karena kita akan membagi kategori dengan 4 kategori, maka 160 tadi itu dibagi dengan 4 dan hasilnya 160. Nah, dari 160 itu kan interval. Jadi dari 32 ke 160 itu ada 192. Kemudian ada dari 193 sampai 352. Kemudian juga ada dari 353 sampai 512. Kemudian dari 513 sampai 672. Jadi ini yang pertama itu adalah agresivitasnya tinggi. Kemudian yang kedua ini agresivitasnya kan ini yang ini tadi yang pertama itu agresivitasnya sangat tinggi. Kemudian ini agresivitasnya tinggi. Kemudian ini rendah, dan juga yang terakhir itu ada sangat rendah. Maka ini disesuaikan dengan ini. Lalu masuk kepada grafik analisis angket, ini saya bagi dua antara rata-rata dan juga persentase. Jadi ini yang tinggi itu pengendalian agresivitasnya itu dia bagus. Jadi dapat disimpulkan dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling rendah persentasenya dalam pengendalian agresivitas adalah aspek verbal dan kemarahan. Sedangkan aspek permusuhan dan aspek fisik masih bisa dikendalikan. Kemudian ini masuk ke program bimbingan konseling. Itu saya ambil dari dua aspek yang paling urgent. Yang pertama ada kemarahan. Itu bidang layanannya kita bisa pakai sosial. Kemudian tujuan layanannya konseli mampu menghadapi masalah tanpa menarik diri dari interaksi sosial. Kemudian di komponen layanan itu ada layanan responsif, kemudian strategi layanan, lembaga,
Materi di sini ada pemeliharaan hubungan interpersonal yang baik, kemudian metodenya konseling, kemudian medianya ruangan, evaluasinya klien mampu mengontrol emosi tanpa menarik diri dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada bidang pribadi. Tujuannya agar konseli dapat mampu menjaga ekspresi wajah ketika emosi. Layanannya kita bisa pakai layanan dasar, kemudian strateginya ada bimbingan klasikal, lembaganya itu ada di SMPN Garden in Cilegon, kemudian juga materinya sebagai pengembangan keterampilan komunikasi nonverbal melalui ekspresi wajah. Jadi ini materi yang bisa disampaikan. Kemudian metodenya bisa tanya jawab, lalu media juga ada PowerPoint, proyektor, laptop. Dan evaluasinya konseli mampu mengontrol ekspresi wajahnya ketika marah. Ini ketika marah ya. Ketika emosi. Lalu aspek yang kedua itu ada di sini, maaf ya salah. Ini verbal. Jadi yang pertama itu ada bidang pribadi, konseli mampu menahan diri dari menggunakan kata kasar atau menghina. Itu ada layanannya responsif, kemudian strateginya bisa bimbingan klasikal, lembaganya di SMP Garden in Cilegon, lalu materi yang dapat disampaikannya menguasai seni pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Metodenya bisa ceramah atau diskusi, kemudian juga medianya ada PowerPoint, proyektor, laptop. Kemudian juga evaluasinya konseli mampu menahan bahasa yang akan diucapkan. Kemudian yang terakhir ini ada bidang pribadi juga, konseli mampu mengelola emosi tanpa menggunakan intonasi yang tinggi. Layanannya adalah layanan dasar. Kemudian bimbingan klasikal pakainya, lembaganya ada di SMP Negeri Garden in Cilegon juga. Lalu materinya ada pengendalian diri dari pemahaman hingga penerapan. Metodenya ceramah dan diskusi. Kemudian juga medianya ada PowerPoint, proyektor, laptop, dan juga evaluasinya konseli mampu berbicara baik-baik saat sedang emosi. Ini jenis layanan, ini program layanan bulanan. Ini bisa kita lihat ya, ada 4 layanan tadi yang udah dijelaskan di program sebelumnya. Nanti layanan responsif itu ada di bulan Oktober. Topiknya memelihara hubungan interpersonal yang baik. Tujuannya konseli mampu menghadapi masalah tanpa menarik diri dari interaksi sosial. Metodenya ada konseling. Kemudian yang kedua ada layanan dasar, akan dilaksanakan pada bulan Desember. Topiknya pengembangan keterampilan komunikasi nonverbal melalui ekspresi wajah. Kemudian tujuannya juga konseli mampu menjaga ekspresi wajah. Kemudian metodenya tanya jawab. Yang ketiga responsif ada di bulan November. Kemudian topik menguasai seni pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya konseli mampu menahan diri dari penggunaan kata kasar atau menghina. Metodenya ceramah dan diskusi. Dan yang terakhir layanan dasar dilaksanakan pada Oktober juga, sama kayak layanan responsif. Tapi topiknya di sini berbeda karena ini beda program. Topiknya di sini pengendalian diri dari pemahaman hingga penerapan. Tujuannya konseli mampu mengelola emosi tanpa menggunakan intonasi tinggi. Metodenya ada ceramah dan diskusi. Lalu ini ada RPL, bimbingan klasikal. Komponen layanannya responsif, kemudian bidangnya pribadi, fungsi layanannya sebagai pemahaman, peserta didik mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan luas terkait permasalahan serta solusi yang akan digunakan dalam suatu kelompok besar. Kemudian tujuannya konseli mampu menahan diri dari penggunaan kata kasar atau menghina. Topiknya topik tugas, nanti akan disampaikan oleh langsung yang menentukan adalah pimpinan kelompoknya. Kemudian juga materinya tentang pengendalian diri dari pemahaman hingga penerapan. Sasarannya responden yang mengisi angket. Yang bermasalah itu nanti ya. Kemudian waktunya ada 2 kali 40 menit. Media atau alatnya PowerPoint, proyektor, laptop. Lalu di sini ada tanggal pelaksanaan, sumber bacaan,
belum saya isi, nanti saya akan cari referensi lagi. Kemudian urutan kegiatannya dari tahap awal, itu ada isinya pernyataan tujuan, kemudian penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok, kemudian mengarahkan kegiatan konsolidasi, kemudian juga ada tahap peralihan, itu isinya menanyakan kesiapan, kemudian tahap inti atau kerja, itu kegiatan peserta didik dan juga kegiatan guru BK. Lalu nih di tahap pengakhiran itu konselor memberikan penguatan dan rencana tindak lanjut. Kemudian ada evaluasi, mengadakan refleksi, kemudian juga sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan, baik atau enggak, semangat atau enggak gitu ya. Ini semua ada di evaluasi baik dari konselornya maupun dari konselingnya. Kemudian juga ada RPL dari konseling individual, yaitu tadi ada salah satunya contoh di sini satu orang bernama inisialnya AR, umurnya 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan, akan digunakan layanan ini pada Oktober sesuai dengan program layanan tadi per bulan itu. Jadi kita mengambil 29 Oktober 2024. Ini pertemuan ke-1, waktunya 40 menit, ada di rumah konseling Permata. Gejala yang nampak itu AR merasa pembentukan pengelolaan emosinya kurang baik karena adanya pergaulan dari teman-teman dan orang di lingkungan sekitarnya yang menekannya untuk beradaptasi dengan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan pengelolaan emosi yang buruk. Ini keterangan ada dokumentasi bersifat rahasia.